Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah jaringan komputer. Ya, kali ini saya akan membawakan materi tentang arsitektur protokol TCP/IP. Baik, sebagaimana yang kita tahu, eh, OSI layer juga memiliki model dan juga TCP/IP juga memiliki model. Nah, model TCP/IP itu ada 4, yaitu ada application, ada transport, dan ada internet, juga ada network. Nah, kalau di OSI itu ada 7 ya. Baik, tiap lapisan ini atau layer-layer ini itu memiliki fungsi tersendiri ya. Nah, kalau TCP/IP ini lebih banyak ke portnya ya, port-port di yang dimiliki TCP/IP. Baik, di sini not present in the model maksudnya dia itu dilewatkan gitu. Kalau di oscillator kan dia ada presentation dan session gitu. Nah, ini setelah transport langsung application. Maksudnya dia itu portnya itu langsung gitu. Tidak ada yang namanya session dan presentation. Baik, ini adalah port-port yang protokol atau protokol ya, protokol-protokol yang melayani TCP/IP. Dari network sendiri itu ada ARPANET, SATNET, SATNET satelit, satelit network, lalu ada paket radio, ini maksudnya eh, yang apa namanya manual ya, kayak walkie-talkie dan semacamnya. Kemudian di sini ada LAN. Ini adalah physical atau yang dibilang tadi apa network. Kemudian ada network. Network sendiri di sini ada IP atau Internet Protocol. Jadi di sini bagian network dan sini physical layer ini physical atau data link layer yaitu dia itu berbentuk fisik gitu, fisik dan logikal gitu ya. Logikal tuh biasanya data link. Kemudian di sini ada network. Network itu adalah internet protokolnya. Lalu di transport itu ada TCP dan UDP. TCP itu ada transport protokol dan juga UDP. Dan juga lalu di sini ada application yaitu DNS, SMTP, FTP dan Telnet. Ini adalah protokol yang digunakannya di application. Baik, kita ulas dari protokol IP dahulu ya. Protokol IP itu merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan data melalui berbagai jenis perangkat dan layer berdasarkan IP address yang tersimpan di paket headernya. Jadi sebenarnya kalau paket itu kan pasti ada semacam seperti eh, alamatnya ya, alamat kalau ditulis-tulis gitu ya. Nah, itu adalah headernya. Kemudian setiap datagram memiliki dua komponen ya, ini header dan payload. Jadi IP header berisi informasi source IP address, destination IP, dan beberapa informasi data lain. Nah, sama seperti paket ya. Kita misalkan mau mengirim paket pasti ada source-nya, lalu pengirimnya juga ada gitu. Jadi penerima, pengirim itu ada. Kemudian payload itu adalah isi dari data yang akan dikirim gitu. Jadi dia juga dijelaskan isinya apa. Misalkan isinya makanan atau isinya nah ini kalau ini isinya adalah data gitu ya. Misalkan data PDF atau data Word atau data gambar gitu. Lalu metode penggabungan data payload dan header menjadi sebuah paket data disebut encapsulation. Nah, ini mengkapsulasi atau membungkus. Pengirim data dilakukan dengan sistem per paket. Sistem ini menjamin keutuhan data dan mencegah terjadinya kekurangan atau duplikasi data. Nah, di sini yang kita lihat adalah header untuk frame ya, Ethernet frame. Jadi headernya seperti ini ada Ethernet header. Ini maksudnya
adalah dia dari mana gitu Ethernetnya. Misalkan Ethernetnya dari port 1 apa port berapa gitu Ethernet headernya. Lalu di sini ada IP header. IP header itu dia mengandung source IP dan destination IP. Kemudian ada TTL ya atau time to live. Time to live itu maksudnya apa seperti kemarin ya acknowledgement. Nah itu time to live ini waktu untuk dia itu terhubung gitu. Waktu terhubung. Jadi apakah dia terhubung terus atau tidak gitu. Kemudian ada protokol. Nah, protokol di sini bisa jadi nanti ada UDP atau TCP. Lalu ada header checksum. Kemudian ada fragment offset dan identification. Jadi ini adalah fragment ini adalah kemarin ya parity check itu. Parity check itu ada di sini. Kemudian ada total length, time of service, TOS ya atau type of service, header length dan versionnya. Nah ini versinya biasanya versi 4 atau versi 6 gitu. Lalu di sini ada TCP header, kemudian ada application data dan Ethernet trailer. Nah di dalam header IP itu ada yang namanya ini seperti ini contohnya ya. Ini kalau ini source-nya, source destination dan ini destination-nya gitu. Ini source-nya, ini destination-nya dan ini tadi time to live-nya TTL. Nah, kalau misalkan kita time to live ya, misalkan kita ping www.google.com. Nah, di sini kita bisa lihat time to live-nya ada 15 milisecond. Nah, ini hitungnya pakai milisecond ya. Jadinya dia kecil sekali. Nah, itu TTL-nya yaitu 128 milisecond gitu. Lalu di sini ada namanya header checksum 16 bit. 16 bit ini maksudnya 16 heksadesimal. Lalu protokol TCP ini adalah protokol yang merupakan salah satu jenis yang paling sering digunakan di internet. Contohnya ya ada TCP, HTTP, email, FTP dan lain-lain gitu ya. Dan TCP itu bekerja dengan pengalamanan port. Jadi port TCP itu 01 sampai 1024. Ini low port standard service protocol. Protokol port ini telah digunakan oleh service standar. Jadi sudah ada standarisasinya. Lalu 1025 sampai 65536 ini high port untuk transmisi lanjutan. Biasanya digunakan untuk transmisi atau service yang bersifat custom atau tidak standar. Misalnya untuk proxy server dengan default proxy menggunakan 8080 atau 3128. Nah, ini untuk port sendiri itu sebenarnya agak-agak tricky ya. Jadi kita memang harus lihat gitu semua port yang ada di TCP. Nah, bisa di sini kita lihat di Google ya, daftar port TCP. Oke. Nah, di sini ada ya 125 sampai 6000. Ini sebenarnya ada dibagi dua ya, yaitu TCP dan UDP gitu. Seperti kemarin yang kita ulas itu ya, ada UDP yaitu unacknowledgement. Nah, ini TCP itu ada port 22, SSH 25 untuk SMTP yaitu email. Lalu ada port 53 itu domain. Sini juga bisa pakai UDP dan seterusnya ada 80 dan 100 gitu ya. Ya baik. Oke, sini adalah port-port dari TCP. Kemudian dengan
port itu adalah sebenarnya jalan masuk dan keluar itu. Nah, sebenarnya juga dari port tersebut juga kita bisa gunakan tapi ya untuk yang kebaikan ya. Biasanya memang penyerangan itu bisa biasa dari port juga. Karena kenapa? Karena ada port scan ya. Lalu ada untuk menuliskan alamat ya, alamat di internet itu namanya IP address. Jadi IP address itu adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Nah, IP ini adalah sebenarnya kita bisa lihat kalau IP ya, IP itu IP address. Pengertiannya. Ya, baik. IP itu adalah Internet Protocol. Internet Protocol itu alamat unik berupa deretan angka. Nah, ini fungsinya kita kembali ke sini ya. Jadi IP address itu terdiri dari dua versi sekarang. Kalau zaman dulu cuma satu, yaitu IP versi 4. Kalau sekarang IP versi 6. Kenapa? Karena kalau IP versi 6 itu panjang sekali. Deretnya panjang. Kalau IP versi 4 cuma ada 4 oktet ya. 4 bagian. Nah, ini sistem komunikasi IP, jadi berdasarkan bagaimana perangkat saling berkomunikasi. Alamat IP diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas, yaitu pertama unicast, yaitu merupakan komunikasi antar sebuah host atau point to point, contohnya HTTP. Kemudian ada multicast. Ya, multicast itu merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke banyak host yang bergabung dalam grup multicast yang sama alamat. Multicast digunakan dalam komunikasi one to many. Jadi contohnya adalah kalau one to many itu banyak ya kayak Google atau video streaming ya di sini contohnya ya. Google itu sebenarnya juga one to many sih. Jadi cuma satu server Google kita banyak yang akses gitu ke situ. Kemudian broadcast. Broadcast ini merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke semua host. Nah, ini contohnya ARP Ethernet. Jadi ARP itu mengumpulkan semua alamat dari Ethernet. Dan broadcast ini biasanya kalau di hub itu memang semua disebar. Kalau di switch enggak, beda. Lalu ada Anycast. Anycast sebuah metode komunikasi dari sebuah host ke host atau kelompok lain yang diset memiliki IP sama. Contohnya relay. Nah, ini relay udah masuk ke provider ya. Oke, di sini ada ya sebenarnya IP itu dibagi dua ya, ada IP public dan IP private. Nah, IP public ini adalah IP address yang merupakan yang dapat diakses dari jaringan internet. Nah, IP public juga dikenal sebagai globally routable unicast IP address. Ketika sebuah perangkat memiliki IP public dan terkoneksi ke jaringan internet, maka perangkat tadi bisa diakses dari manapun melalui jaringan internet juga. Akan tetapi tidak bisa memasang sembarangan IP apa-apa di sebuah device. Baik, IP public itu sebenarnya seperti ini ya. IP public oke ya, sebentar saya oke. IP public itu memang bisa menghubungkan antara perangkat di luar wilayah dengan perangkat di wilayah lain gitu ya. Jadi misalkan dia beda tempat itu bisa dikontak gitu.
untuk menyatukan jaringannya seperti itu ya. Kalau ini IP ya. Nah, bedanya IP private sama IP public itu IP private itu digunakan di dalam satu area network. Jadi misalkan contohnya 192.168 itu di dalam satu kantor gitu ya. Nah, kalau misalkan beda wilayah tapi satu kantor itu bisa mengkontak juga. Jadi serasa satu kantor tapi dia beda wilayah itu bisa menggunakan IP public tapi dengan PPTP. Atau disambungkan dengan PPTP atau disambungkan dengan yang lain seperti itu ya. Dan itu nanti kalau misalkan IP private itu bisa di subnetting gitu atau yang dikenal sebagai cheater. IP private itu tidak boleh ada di jaringan internet dan tidak dapat diakses di jaringan internet. Maksudnya di sini bedanya IP public dan IP private. Nah, kalau IP public itu kita bisa akses dimanapun. Kalau IP private itu nggak bisa. Misalkan jaringan saya itu 192.168.1.1. Nah, itu saya nggak bisa dari luar. Misalkan saya dari rumah gitu atau dari uh, kafe gitu mengakses mau telnet ke uh, 1.1 tadi. Nah, itu nggak bisa karena itu adalah IP private. Jadi kita harus kontak dulu IP publiknya dia, lalu baru bisa kontak ke IP private-nya. Gitu. Kemudian ini adalah kalau notasi dot desimal. Nah, ini biasanya digunakan oleh setiap IP ya. Jadi IP versi 4 itu ditulis dalam bentuk dot decimal notation. Tiap byte itu identifikasikan dengan nomor desimal dalam range 0 sampai 255. Jadi sebenarnya range-nya itu sampai 255 ya. Jadi dari 0. Nah, ini bisa dilihat contohnya ya. 10000 bukannya 10 juta ya, tapi ini 1000000. Kemudian ini byte kedua atau oktet kedua. Jadi IP versi 4 tuh ada 4 oktet. Kalau IP versi 6 itu ada 6 oktet gitu. Oktet itu maksudnya kumpulan. Seperti itu. Kemudian nah ini IP versi 4 itu ada beberapa terminologi dalam pengalamatan berdasarkan IP versi 4. Pertama yaitu network address, host address, subnet mask, default gateway address, dan broadcast address. Oke, network address atau net ID itu merupakan identitas jaringan atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Itu network address atau net ID. Kalau host ID adalah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP/IP dalam satu jaringan. Host ID juga harus unik. Nah, kita masuk ke subnet mask. Subnet mask ini sebenarnya masih di dalam IP address ya. Jadi subnet mask ini ialah angka 32 bit yang digunakan untuk satu membedakan net ID dan host ID. Yang kedua menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal ataupun jaringan lain. Nah, ini sebenarnya kalau sudah masuk subnet ini sudah masuk ke kelas-kelas IP. Jadi kalau di kelas A itu di sini hostnya atau subnetnya itu ada 255.0.0.0. Kalau kelas B itu ya 255.255.0.0. Kelas C itu ya ini yang sering kita gunakan ya 255.255.255.0. Nah, ini ya. Saya pun sebenarnya menggunakan ini gitu. Kelas C. Default gateway. Jadi jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lain melalui piranti router, apabila suatu host hendak mengirimkan pesannya ke host lain, tapi tidak pada jaringan yang sama, maka akan dikirimkan ke gateway.
Alamat ini secara default harus didefinisikan pada masing-masing host. Nah, ini sebenarnya pintu gerbang ya, pintu gerbang untuk keluar masuknya data, gateway. Lalu broadcast address adalah suatu alamat IP dengan tujuan seluruh address yang ada pada jaringan tersebut. Alamat yang digunakan untuk broadcast address adalah alamat yang terbesar dari host address. Nah, ini sebenarnya ada sebuah latihan, yaitu pertama skenario 1, host ke host pada jaringan yang sama. Nah, ini biasanya harus IP-nya network address-nya sama ya, sama network address. Jadi suatu host yang hendak mengirim pesan maka akan menentukan terlebih dahulu apakah host tujuan berada pada jaringan yang sama atau tidak. Nah, ini saya sering menyebutnya segmen ya. Nah, ini misalkan ini contoh 19.10.10, ini segmennya sama. Itu ini bisa mengkontak. Kecuali di sini 168, di sini 10. Ini sudah tidak bisa kontak ya karena dia segmennya sudah beda. Atau dia misalkan mungkin mau ke ini semuanya 10 ya. Ini bisa mengkontak semua. Kemudian skenario kedua, host asal dengan host tujuan pada jaringan yang berbeda. Nah, ini kalau hostnya beda gitu ya, hostnya beda, misalkan di sini sama semua, ini pasti bisa, gitu ya. Karena di sini segmennya sama, 10.10, ini 10.10, 10.10, sama. Cuman beda di alamat ininya, alamat terakhirnya. Lalu ada skenario ketiga, oh enggak, ini terakhir, jadi ini dia mereka kontak ke servernya itu atau router ya. Sini router itu masuk ke internet atau menyambungkan ke internet itu. Nah, ini kita bisa lakukan untuk latihan sebenarnya di router gitu ya. Kita akan setting router gitu. Oke, berhubung ini materinya sudah habis ya. Jadi sampai di sini materi untuk arsitektur protokol TCP/IP. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.